Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan materi pembelajaran tentang lompat jauh. Selamat datang di channel Rizky Pindo. Salah satu olahraga yang sering dilakukan di sekolah adalah lompat jauh. Jujur, olahraga ini merupakan salah satu olahraga favorit Mimin di sekolah dulu, dan alhamdulillah Mimin selalu mendapat nilai yang baik ketika ada penilaian praktek maupun materi mengenai lompat jauh. Untuk itu, kali ini Mimin akan coba membahas lengkap materinya mulai dari sejarah, pengertian, peraturan, ukuran lapangan, macam-macam gaya, dan teknik dasar lompat jauh yang bisa kalian jadikan sebagai referensi makalah ataupun sebagainya. Sejarah singkat lompat jauh, bermula ketika 13 abad lalu, olahraga lompat jauh muncul tahun 708 Masehi saat ada Olimpiade kuno di Yunani. Sejarah mencatat bahwa olahraga ini juga pernah dilakukan oleh peserta Sparta dengan panjang lompatan 7,05 meter. Awalnya event dalam Olimpiade kuno diadakan untuk tujuan latihan militer perang. Lompat jauh dipercaya bisa melatih ketangkasan prajurit perang dalam melompati rintangan seperti jurang atau parit. Dulu lapangan lompat jauh mungkin tidak seperti ini, tetapi jangan disamakan teknik lompat jauh zaman dahulu dan sekarang. Karena pasti berbeda, lompat jauh zaman dulu diawali dengan start lari pendek dan juga para pelompat harus membawa beban di kedua tangannya, dikenal dengan nama halteres, yang mempunyai bobot 1-4,5 kg. Pengertian lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang populer dan sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, termasuk Olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dengan usaha agar badan melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan cara melakukan tolakan satu kaki untuk memperoleh jarak sejauh-jauhnya. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Teknik dasar lompat jauh terbagi dalam 4 hal, yaitu awalan, tolakan, melayang di udara, dan pendaratan, dan untuk mendapatkan lompatan yang jauh maka kamu perlu menyerasikan keempat hal ini. Satu, awalan. Teknik awalan lari yaitu dari lari perlahan ke lari cepat, dan harus terkendali dan memungkinkan untuk melakukan tolakan. Jangan sampai melebihi garis tolakan yang sudah ditetapkan. Di saat mendekati papan tolakan sekitar 3-5 langkah, kamu harus siap mengganti kecepatan gerak lari ke kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. 2. Tolakan. Langkah berikutnya setelah awalan yaitu tolakan. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang diperoleh. Perlu diperhatikan, saat melakukan tolakan usahakan kaki sedikit ditekuk, menapakkan kaki, dan meluruskan tungkai untuk lepas landas. Gerakan tolakan yang baik membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi gerakan yang memadai. Cara melakukan tolakan atau tumpuan. 1. Ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. 2. Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada saat melakukan tolakan. 3. Bertolak ke depan dan ke atas. 4. Sudut tolakan 45 derajat. 3. Melayang di udara. Di saat tubuh melayang di udara, usahakan agar tubuh tetap seimbang. Salah satu tips saat kondisi ini yaitu gerakan kaki seperti berjalan, sehingga berjalan selama melayang di udara akan mempermudah kamu untuk melakukan pendaratan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan saat tubuh melayang di udara yaitu, menjaga keseimbangan badan, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin, mengusahakan melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk pendaratan. 4. Pendaratan. Hal terakhir dalam teknik dasar lompat jauh yaitu pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki.
Mimin mau berbagi tips nih yang juga bisa meningkatkan kemampuan teknik lompat jauh dan menghasilkan lompatan yang jauh. Perhatikan beberapa faktor berikut: penentuan jarak awalan yang tepat, penentuan irama lari awalan, kemampuan tolakan dan lepas landas, kemampuan gerak melayang di udara, kemampuan gerak saat pendaratan. Gaya lompat jauh. Gaya ini dilakukan ketika badan melayang di udara. 1. Gaya jongkok atau ortodok. Gaya yang sering dilakukan ketika badan melayang di udara ini berfungsi agar kamu bisa memperoleh kecepatan maksimum ketika ingin melompat. Di saat tolakan, kita biasa menggunakan kaki yang terkuat. Nah, di saat kita sudah mulai melayang, maka mulai tekuk lutut ke atas. Di saat akan mendarat, awali dengan tumit kaki yang sedikit ditekuk. 2. Gaya menggantung atau snapper. Gaya lompat jauh ini tidak mengubah kecepatan ketika kaki akan bertumpu pada papan tolakan dan cara melakukannya dengan cara badan tegap. Gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersama dengan kedua lengan. Saat akan melakukan pendaratan, kedua kaki diluruskan ke depan dan kedua tumit mendarat lebih dahulu. 3. Gaya berjalan di udara atau walking in the air. Gaya ini cukup populer karena biasa digunakan oleh para atlet, sebutan kerennya yaitu walking in the air. Cara melakukan gaya ini yaitu sebelum melakukan tolakan, pinggang sedikit diturunkan, paha dan kaki diayunkan secara bebas, luruskan lutut, sendi mata kaki, dan pinggang ketika melakukan tolakan, kemudian ketika melayang di udara, berjalanlah seperti saat berjalan di tanah. Ketika akan mendarat, lengan dan tubuh ditarik ke depan dan bawah serta kaki diulurkan sesaat. Teknik ini hampir mirip dengan teknik menggantung di udara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang pasti subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Like, comment, share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video berikutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.